Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tingkah sok suci, sok mulia, sok paling bagus dari kalangan para habaib itu semakin menjadi-jadi kaum muslimin. Selain mereka itu merasa diri mereka mulia, suci, harus dimuliakan, harus diutamakan, harus dihormati karena mereka mengaku memiliki nasab yang tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Yang dengan itu mereka merendahkan orang-orang yang bukan habaib, sampai-sampai mereka dengan lantangnya mengatakan bahwa para ulama tidak lebih mulia dari habaib yang bodoh, bahkan gila. Mereka mengatakan Habib yang bodoh, Habib yang maksiat. Bahkan kaki mereka, kaki para habaib yang dipakai untuk maksiat, itu lebih mulia dari kepala kiai. Habib yang majnun katanya lebih mulia dari ulama. Kemudian belajar dengan satu habib yang bodoh itu lebih utama daripada belajar dengan 70 kiai yang alim, ya. Pokoknya dengan PD-nya lah. Mereka ini merendahkan orang-orang yang bukan dari kalangan habaib karena merasa nasab mereka menyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata di sisi lain kaum muslimin, mereka tidak lagi hanya merendahkan orang-orang non habaib ya karena nasab, tapi sudah mulai merendahkan secara fisik. Kami lumayan terkejut kaum muslimin, ya, terkejut ketika membaca judul dari video sebuah channelnya Manusia Plural. Di sana dia membahas seorang habaib, bukan seorang, beberapa habaib, ya, yang sok-sokan, yang mulai menghina secara fisik, ya. Judul videonya Habib Goblok, hina pribumi celeng, viralkan. Sadar para budak habaib, ya. Kita langsung saja simak videonya. Ketika kita melihat video ini, maka kita akan sadar kenapa masyarakat pribumi ini marah-marah, ngamuk ke orang-orang turunan Yaman itu, ya, ke orang-orang turunan Yaman itu. Kita akan dengarkan nanti. Ada salah satu Habib, namanya Habib Rifki, coret nama Habibnya. Dia ngomong, ini nih muka impor. Lulu pada itu kan muka-muka lokal, hidung pesek, pipi tembem, mata belok, percis kayak celengan Semar. Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem, mata belok, persis kayak celengan Semar. Astagfirullahaladzim. Ayo sadar pribumi. Ayo sadar pribumi. Mereka numpang di Indonesia. Ada perkumpulan Habib juga yang mentertawakan. Dia kemudian sedang bercanda, ria, berbahagia karena kebetulan hidup di Indonesia. Di Indonesia banyak muhibbin. Sadar. Kita sebagai masyarakat mesti sadar. Mesti sadar bahwa kita itu hanya dimanfaatkan. Nah, ini persoalannya di mental kita. Nanti akan saya bahas, saudara. Ini penting sekali. Sebelumnya kita dengarkan dulu nih. Mereka sedang meledek kita, masyarakat lokal. Layak sekali untuk kita marah. Bahkan bila ada orang yang menggaungkan, usir. Wajar sekali. Mereka meledek. Sangunah apa? Dan kalau kemudian Anda tidak marah, tidak tersinggung dengan diejek dan diledek secara fisik oleh mereka, entah, saya nggak paham apa yang telah merasukimu. Cek nih. Nikmatnya menjadi Habib di Indonesia. Nikmatnya dalam hati kalau menjadi Habib. Dunia serasa aku yang punya.
Bodoh amat, biarin aja, Beb. Jangan dibahas, Beb. Biarin aja. Soalnya pada nanya sama Ana. Iya, Beb. Gini gimana gitu, gimana bilang alhamdulillah udah jadi Habib di Indonesia, bersyukur kepada Allah. Wow, jadi Habib di Indonesia. Coba kalau jadi Habib di Afrika, auzubillah, panas. Betul. Para Habib sedang zoom. Ana cuman gitu aja bilang alhamdulillah kita jadi Habib nih di Indonesia. Nah, jadi banyak muhibin. Nah, kalau jadi Habib di Afrika, wow, jadi Bilal bin Rabah. Masya Allah, sungguh nikmat menjadi Habib di Indonesia. Jadi Habib ini, ingat, catat, adalah panggilan julukan keluarga besar Ba'alawi di Indonesia. Nah, kalau video yang kedua ini, kaum muslimin, ini sudah pernah kita bahas ya. Mereka ini sangat bersyukur hidup di Indonesia. Banyak muhibbin ya, hidupnya enak. Hidupnya enak lah, yang jelas mereka itu di Indonesia. Tapi yang menjadi pertanyaan kaum muslimin, kok bisa mereka ini orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi ya, merendahkan sahabat Nabi yang mulia, sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Jadi ketika mereka merendahkan muhibbinnya, merendahkan orang-orang lokal, orang-orang Indonesia dengan menyebut fisik, mencela fisik ya, mengatakan wajah muhibbinnya seperti celengan semar, wajah orang-orang lokal ini seperti celengan semar, ya pantas. Karena apa? Ya muhibbinnya kan nggak berani protes. Bagaimanapun para muhibbin ya menganggap kalau Habib itu nggak ada bandingnya kemuliaannya. Mau apapun Habib ya harus dimuliakan, harus nurut. Karena memang mereka ini selalu didoktrin untuk memuliakan para habaib. Habib yang bodoh, yang nakal, yang ahli maksiat, bahkan yang gila pun dianggap para muhibbin ya mulia, ya lebih mulia dibandingkan mereka, meskipun mereka kiai, meskipun alim, bahkan lebih mulia daripada ulama. Ya, bagi mereka itu nggak ada gunanya kalau nggak memuliakan, nggak nurut sama habaib. Ya, meskipun ulama ya percuma kata mereka. Makanya sekelas sahabat Bilal bin Rabah saja mereka berani mencela secara fisik, apalagi muhibbinnya, apalagi orang selain sahabat Nabi Muhammad SAW. Meskipun ulama ya percuma bagi mereka, ya. Tapi tetap nggak bisa dibiarkan kaum muslimin yang seperti itu, ya. Terus terang, kami secara pribadi, wallahi, ya, kami nggak akan pernah ridho atas kelakuan mereka yang merendahkan sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Dan juga tetap nggak manusiawi kalau mereka menyebut muka-muka lokal ini kayak celengan semar. Ya, cuma orang-orang yang goblok saja yang mau direndahkan sama para habaib. Ya, cuma orang goblok. Dan pertanyaannya, siapa mereka yang goblok? Orang-orang yang goblok itu. Ya, yang sampai sekarang masih mau menjadi muhibbin para habaib, mau menghambakan diri sama para habaib. Yang memuliakan habaib bagaimanapun kondisi para habaib itu. Yang masih termakan doktrin kalau habaib itu meskipun nakal, meskipun ahli maksiat, yang bodoh, bahkan yang gila lebih mulia daripada ulama, ya. Yang masih sungkem-sungkem, cium-cium tangan dibolak-balik sama habaib itu orang goblok, ya. Orang goblok itu. Ini sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu an saja mereka berani mencela, ya. Na'udzubillah min dalik, na'udzubillah min dalik. Semoga para muhibbin ini segera diberi akal sehat dan kewarasan ya, supaya mereka ini cepat sadar. Jangan jadi muhibbin para habaib lagi ya. Tinggalkan untuk apa? Untuk apa? Sudah jelas-jelas mereka ini isinya doktrin. Kalau ceramah isinya doktrin ya. Mereka ini cuma gila hormat, pengen dimuliakan. Padahal nggak ada perkataan dari Nabi Muhammad SAW, dari para sahabat, dari para tabi'in, atba'ut tabi'in, bahkan para ulama yang mengatakan Habib yang bodoh lebih mulia dari ulama, Habib yang maksiat lebih mulia daripada ulama, kaki Habib yang bermaksiat
lebih mulia dari kepala kiai yang bersorban, ya nggak ada. Apalagi Habib yang gila, ya orang gila, orang majnun, harusnya itu dirawat di rumah sakit jiwa, bukan dianggap sebagai wali. Ya, salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.